Mari kita simak bersama-sama bagian 78 yang berjudul Cemburu bagian pertama. Kayla masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan dirinya. Setelah mengenakan seragam sekolahnya, dia turun ke dapur untuk menemui Martin. Dilihatnya Martin sudah menyiapkan roti bakar lengkap dengan coklat panas kesukaannya. Dengan perlahan, Kayla masuk ke dalam dapur. "Pagi, Kak," ucapnya sembari duduk di meja makan dan tersenyum sumringah. Martin tak memperdulikan sapaan itu dan segera berlalu pergi untuk membersihkan diri. Selang beberapa waktu, Martin masuk kembali ke dalam dapur. Dia mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan hem putih yang semakin menambah karismanya. Dia melangkah dan duduk di meja makan dengan tatapan datar. "Makanlah," ucapnya singkat. Tanpa babi bu, Kayla melahap habis roti bakar yang ada di hadapannya tanpa sisa. Martin kembali bergidik geli melihat gaya makan Kayla yang sangatlah rakus. Dia bahkan menghentikan makannya padahal dia baru saja makan beberapa gigitan rotinya. Sudah membuatnya pengen muntah karena ulah gadis langka yang ada di hadapannya itu. Setelah habis roti yang ada di piringnya, Kayla meminum coklat hangat yang dibuatkan Martin. Matanya menatap piring Martin. "Kak, jangan buang-buang makanan," ucap Kayla sembari mengambil piring yang ada di hadapan Martin, dan dengan sekejap piring itu sudah berpindah di hadapannya. Martin hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Biar aku habiskan." Tanpa menunggu jawaban Martin, Kayla langsung melahap roti tersebut dan menghabiskannya tanpa sisa. Tak lama kemudian muncullah Pak Hen. Dia masuk ke dalam dapur dan segera membungkukkan badannya di hadapan Martin. "Pagi, Tuan Muda," sapanya sembari kembali menegakkan badannya. Pria itu masih saja memasang tampang datar tanpa ekspresi sedikit pun dan membuat Kayla ketakutan dengan sorot matanya yang tajam. Mereka sudah ada di dalam mobil, sedangkan Pak Hen fokus mengemudikan mobilnya. Terdengar dering telepon dari tas ransel Kayla. Dia segera mengambil ponselnya dari dalam tas dan melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Ternyata Resni yang menelpon. "Halo, Kayla." "Kay, kapan kamu masuk sekolah? Kamu sudah 3 hari libur sekolah." Resni: "Aku masih dalam perjalanan menuju sekolah. Tunggu aku di depan gerbang sekolah, sebentar lagi aku sampai," ucap Kayla sembari mengakhiri panggilan ponselnya. Martin meliriknya dengan tatapan tajam tanpa bicara, tapi sangatlah terlihat jika pria itu mulai terganggu dengan sikap Kayla yang terlihat ceria. "Kurang ajar sekali gadis ini. 2 hari bersamaku dia hanya pura-pura tersenyum manis, tapi giliran ditelepon sahabatnya dia malah kelihatan bahagia," gumam-gumam kecil. Pak Hen melirik Martin dari spion dan tanpa berkata apapun, mobil berhenti persis di depan gerbang sekolah Kayla dan terlihat Resni menunggu kedatangan Kayla. Namun dia tak sendiri, ada Ferdi di sampingnya. Kayla yang bahagia melihat wajah Ferdi seketika lupa jika dirinya sudah menikah. Dia bahkan lupa jika suaminya sedang menatapnya dengan pandangan sinis. Gadis itu segera turun dari mobil tanpa menoleh ke arah Martin sedikit pun.
Dia melambaikan tangannya ke arah Resni dan segera memeluknya dengan erat. "Res, aku sangatlah merindukanmu. Aku kira aku tak akan bertemu denganmu lagi," ucap Kayla sembari mempererat pelukannya. Hen sengaja tak menjalankan mobilnya karena dia tahu jika Martin sedang fokus menatap istrinya dengan tatapan membunuh. "Baru kali ini aku melihat Tuan begitu cemburu pada seorang wanita. Biasanya Tuan hanya menganggap wanita adalah baju yang harus diganti tiap dia bosan," gumam dalam hati. Tentu saja sekretaris itu lebih memilih memendam apa yang dia pikirkan daripada dia harus terkena masalah karena mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya itu. Resni melepaskan pelukannya perlahan sembari berkata, "Berhentilah memelukku. Ferdi sudah merindukanmu. Setiap hari dia bertanya kapan kamu akan kembali masuk sekolah," ucap Resni sembari melirik ke arah Ferdi. "Kenapa mobil Kak Martin masih belum pergi juga ya? Apa yang sedang dia tunggu? Habislah aku. Kenapa aku bodoh sekali? Aku bahkan lupa tak berpamitan dengannya," ucap Kayla lirih sembari melihat ke arah mobil yang ada di sampingnya. Matanya masuk menerobos ke dalam jendela mobil. Dia melihat wajah Martin yang berubah menjadi dingin seperti bongkahan es. Pria itu menatapnya dengan tatapan membunuh dan membuat tubuh Kayla merinding seketika. Lebih kagetnya lagi, Ferdi mengarahkan wajah Kayla menatapnya dan memeluknya dengan sangat erat. Melihat pemandangan yang ada di hadapannya itu membuat darah Martin seketika mendidih dan mengucapkan mantra kutukan. "Hen, tabrak itu pria," perintahnya dengan alis menyatu menatap ke arah Ferdi dengan tatapan membunuh. Apakah benar sopirnya akan menabrak Ferdi? Oke, stay tune, don't go away. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.